شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah. Jemaah, kajian kita masih surat Al-Mumtahanah. Insyaallah yang lalu kita kaji sampai ayat nomor 6. Kita lanjutkan sekarang ini ayat nomor 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Jemaah, ayat nomor 7 Allah menjelaskan bahwasanya dengan adanya orang-orang muslim yang saat itu dimusuhi oleh orang-orang kafir yang benci kepadanya, bahkan orang-orang muslim, Nabi dan sahabatnya saat itu sampai diperintahkan Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian dengan keterangan ayat nomor 7, mudah-mudahan Allah menjadikan antara kamu dan orang-orang yang memusuhi kamu dari mereka supaya ada rasa mawaddah, kasih sayang. Wallahu qadir, karena Allah Maha Kuasa. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah, dengan kaitannya ini banyak kejadian-kejadian saat itu dikisahkan oleh Imam Ahmad bahwasanya ada yang mantan istri Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza yang mendatangi anaknya yang bernama Asma binti Abi Bakar, dan ibu kandungnya ini masih kafir. Asma, anak Abu Bakar perempuan ini, sudah masuk Islam. Maunya ibu kandungnya ini memberikan hadiah-hadiah karena merasa sebagai ibu adanya rasa kasih sayang kepada anak kandung. Ya. Kemudian dengan adanya ini disampaikan kepada Rasulullah, maka dengan adanya apa yang terjadi saat itu, karena memang Islam itu bukan agama yang mengajak perang. Islam itu bukan agama yang main kekerasan. Dari dulu Islam itu yang diperangi, Islam yang diusili. Cuman saat itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah tidak boleh mundur, harus menghadapinya. Itulah yang umum terjadi, banyak clash, peperangan secara fisik sampai saling membunuh. Maka dengan adanya itu, kalau memang niatannya baik, tidak ada masalah apa-apa, tetap Rasulullah membolehkannya. Akhirnya Asma ini mau menerima hadiah dari ibu kandungnya. Selama tidak ada niatan ingin memurtadkan anaknya.
Biasanya kan kadang-kadang dalam kondisi sekarang ini yang malah membahayakan. Kenapa demikian? Mereka memang tidak mau berbuat kekerasan, tapi banyak sekali yang menjadi masalah mencampur adukkan agama. Lah ini yang membahayakan dalam kondisi kehidupan beragama. Jamaah, oleh karena itulah dengan keterangan ayat Allah seperti ini, adanya mahabbah kasih sayang dalam pengertian semuanya ini selama tidak ada penyimpangan-penyimpangan dari syariat agama Islam. Meskipun saat itu ibu kandungnya Asma atau mantan istri Abu Bakar ini belum Islam, masih kafir. Dengan kejadian itu mudah-mudahan ibu yang kafir itu bisa mengikuti anak kandungnya. Maka dengan dibolehkannya seperti itu karena wallahu qadir, Allah Maha Kuasa, wallahu ghafurur rahim. Inilah yang tidak pernah disosialisasikan. Orang-orang kafir yang mereka itu apapun agama mereka, jika masuk Islam, semua dosa dan kesalahannya sudah terampuni. Yang dimaksud adalah dosa-dosa sebelum masuk Islam. Lantas bagaimana mereka itu? Taruhlah kita ambil contoh, ada orang beragama selain Islam, apapun namanya agama yang diikuti, menurut Allah mereka itu kafir. Kalau diambil contoh orang Mekah saat itu, mereka menyembah berhala. Dengan penyembahan berhala itulah, maka mereka mengaku beragama, dan semua yang dilakukan itu menurut Allah tidak ada nilai ibadahnya. Meskipun kebaikan yang dilakukan saat itu tidak dinilai ibadah. Justru mereka itu seluruhnya adalah melakukan dosa. Kenapa demikian? Karena apa yang dilakukan itu bukan perintah Allah dan Rasulnya. Dengan wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka itu mau masuk Islam, maka seluruh dosa-dosa dalam masa jahiliyahnya, masa kekafirannya itu diampuni Allah. Kalaulah mereka masuk Islam usia 50 misalnya, dari 0 tahun sampai 50 itu dosa-dosanya diampuni Allah. Kemudian apa yang dilakukan mulai tahun 50 sampai matinya baru dihitung kembali mulai 0. Jadi 0 tahun sampai 50 dosanya dihapus, maka usia 50 sampai meninggalnya baru dihitung di sini mulai 0 karena sudah masuk Islam. Katakan meninggalnya usia 70. Berarti selama Islam hanya 20 tahun. Disinilah baru diperhitungkan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Coba kita ambil contoh, seandainya Umar bin Khattab dihitung dosanya mulai zaman jahiliyah, tidak akan masuk surga. Inilah Ghafurur Rahimnya Allah itu.
Cuman kadang-kadang manusia tidak melihat dari situ, hanya sifat Allah Maha Pengampun, sifat Allah Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Pengampun dan Penyayang, kenapa Allah membuat neraka? Loh, ini loh pikiran manusia yang salah. Maunya kalau Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, nggak usah disiapkan neraka, disiapkan aja surga supaya semua manusia masuk surga. Loh, ini keliru pemikiran ini. Justru kalau itu yang menjadi pikirannya para jemaah, Allah tidak adil. Siapa yang protes? Kita-kita yang mentaati aturan Allah. Malam hari sudah bangun tahajud, sholat subuh, baca Quran, dilanjutkan pengajian subuh. Lah mereka yang semalam suntuk begadang, berbuat maksiat, mati masuk surga. Lo kan malah nggak adil namanya. Justru adanya surga dan neraka inilah keadilan Allah atau adilnya Allah. Orang yang taat masuk surga, orang yang tidak taat masuk neraka. Inilah Allah mengatur tatanan kehidupan di dunia ini dengan adanya ayat nomor 7 yang kita kaji pagi ini, surat Al-Mumtahanah. Asallah, mudah-mudahan Allah ayyaja'ala bainakum, menjadikan antara kamu, wa bainal ladzina ataitum, antara mereka yang memusuhi kamu, minhum, di antara mereka itu, mawaddatan, ada yang mempunyai rasa kasih sayang. Jadi kalau ada orang-orang kafir yang mempunyai rasa kasih sayang, sungguh-sungguh kasih sayangnya karena Allah, dengan adanya itu bisa jadi nanti orang kafir itu akan mengikuti aturan Allah. Tapi kalau mereka yang tidak mempunyai rasa kasih sayang tetap bermusuhan dengan orang-orang Islam, mereka itulah yang sudah tersebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa walahum azab. Nah, ini ketetapan Allah yang tidak bisa diubah, tidak bisa manusia mengubahnya, dan Allah pun juga tidak mau mengubah itu karena sudah menjadi ketetapannya. Yang dimaksud Allah mau mengampuni, Allah mau merahmati apabila mereka orang-orang kafir itu mau mengikuti aturan Allah. Itulah yang Allah tidak pernah mendendam. Katakan misalnya orang kafir dahulu pernah membunuh orang Islam misalnya. Kemudian dia tobat dan masuk Islam, memperjuangkan agama Allah. Akhirnya nanti di akhirat bisa ketemu. Contoh misalnya, B orang muslim taat, A orang kafir. Pada suatu saat A ini membunuh B. Setelah kejadian itu, yang kafir ini beberapa tahun kemudian ini masuk Islam dan memperjuangkan Islam. Kemudian A ini juga dibunuh sesama orang kafir yang lain. Akhirnya ketemu di surga. Kata B, "Loh, A, kamu dulu kan membunuh aku. Kamu kafir, kenapa kamu bisa masuk surga?" Iya, setelah aku membunuh kamu, aku sadar dan aku tobat, aku masuk Islam. Akhirnya aku memperjuangkan agama Allah, aku dibunuh juga oleh orang kafir yang lain. Inilah Allah yang menunjukkan tidak pernah dendam. Tetap wallahu ghafurur rahim.
Tapi kalau kasih sayangnya, perdamaiannya, kita yang mengikuti orang kafir, Allah enggak ridho. Kalau perdamaiannya, kasih sayangnya ini, kita yang mengikuti orang kafir, Allah enggak ridho. Itulah saat terbukti adanya Fathu Makkah. Dalam ceritanya di negeri ini umpamanya disebut dengan Mekah merdeka. Saat Allah menurunkan surat terakhir yang di Madinah turunnya, surat An-Nasr, pertolongan artinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullah wal fathu, apabila datang pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan dari Allah. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu pasti melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Makanya saat itu Nabi teriak, siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Semua yang masuk Masjidil Haram, orang-orang kafir yang dahulunya sebagai musuh-musuh, kalau mau masuk Masjidil Haram aman. Siapa masuk rumah Abu Sufyan aman, karena Abu Sufyan dulu gembong orang kafir. Tapi setelah itu ada yang mengatakan dengan Fathu Makkah itu menyatakan diri masuk Islam. Dengan adanya perlindungan-perlindungan seperti itu, akhirnya mereka sadar bahwa memang Islam itu agama damai. Dengan catatan mereka itu yang harus tunduk patuh pada Islam. Bukan Islam disuruh mengikuti mereka. Inilah yang secara terbalik sekarang ini kita diajak damai, tapi kita yang harus mengikuti mereka. Boleh damai itu terjadi asal jangan bawa-bawa Islam, jangan bawa-bawa Quran. Lah ini yang keliru. Kalau kita perdamaiannya kita dilarang bawa Islam dan bawa Quran. Sekarang kan maunya begitu. Kita harus melepaskan agama kita semuanya. Sebab agama urusan pribadi-pribadi. Inilah kalau kita mau berarti kita yang tertipu. Kenapa demikian? Karena damainya tidak di bawah naungan Allah. Jadi mereka meskipun belum masuk Islam, mereka mau menerima Islam sebagai aturan kehidupan, mereka tetap diamankan. Baik dirinya, pribadinya, jiwa raganya pun tetap aman. Meskipun tata cara ibadah mereka mengikuti keyakinan yang dianutnya. Asal mereka mau mengikuti Islam sebagai aturan kehidupan. Itulah mereka dilindungi. Mereka diamankan. Tapi Nabi juga mengingatkan, kalau kamu aman dalam kehidupan dunia, karena ibadahmu mengikuti tata cara agama yang kamu anut, dengan keyakinanmu sendiri-sendiri, tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, tidak merupakan keimanan yang tauhid, besok kamu tetap masuk neraka. Ini juga tidak pernah disampaikan. Justru kita yang dilarang membawa agama kita mau sekarang ini. Kita menganggap agama urusan pribadi. Inilah keyakinan kita justru yang sekarang ini dipalingkan. Akhirnya kita tidak mempunyai keyakinan yang tauhid yang benar-benar diperintahkan Allah.
hanya untuk sekedar perdamaian yang campur aduk di muka bumi ini, dengan meyakini bahwa semua agama itu dari Allah dan semua agama itu masuk surga. Maka keyakinan seperti inilah yang keliru, yang harus diluruskan. Sebab agama Allah agama tauhid, dan Allah menghendaki kasih sayangnya itu di dalam naungannya, mengikuti aturan-aturannya. Jika mereka tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah lahir batinnya, yang mereka ikuti hanya lahirianya, di dunia mendapatkan kedamaian, tapi di akhirat mereka itu tetap masuk neraka. Karena mereka yang lahirianya mengikuti Islam, tetap dianggap Allah mereka itu kafir. Dan orang yang kafir tidak akan masuk surga. Orang kafir pasti masuk neraka. Tidak ada ceritanya orang kafir itu masuk surga. Dan orang yang bertakwa pasti masuk surga. Takwa yang bagaimana? Itulah yang Allah ingatkan dalam surat Ali Imran ayat nomor 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang setiap Jumat dibaca oleh para khatib. Nah, dengan keterangan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang benar-benar masuk surga itu yang haqqa tuqatihi, yaitu yang betul-betul mengikuti Islam dengan dasar iman yang tauhid, diwujudkan dalam kehidupan, yaitu yang disebut peribadatan. Kalau kita simpulkan syarat takwa itu iman, Islam, ihsan. Tanpa tiga itu tidak akan dianggap takwa. Oleh karena itu diseru lagi dalam ayat berikutnya 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, hablullah. Tali Allah ini adalah Al-Quran. Jami'an, seluruhnya, wala tafarraqu. Sekarang berapa golongan orang muslim ini? Firqah dunia, seluruh dunia. Ingat, wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwanan. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan padamu, padahal kamu dahulu bermusuhan. Yang dimaksud bermusuhan ini saat itu Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Mekah. Setelah Nabi hijrah, tetap orang kafir-kafir Mekah itu memusuhi Nabi. Setelah Fathu Mekah, adanya mereka masuk Islam dan Nabi mau menerima kembali, maka semuanya itu Allah lah yang bisa menyatukan hati-hati mereka. Jadi untuk bisa bersatu itu memang harus kembali kepada aturan Allah. Itulah berarti Allah yang menyatukan. Karena Islam dengan Al-Quran itu merupakan alat pemersatu. Hati-hati. Inilah yang banyak orang Islam
akhir zaman ini alat pemersatu malah yang harus ditinggalkan, jangan bawa-bawa Quran. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan. Dengan adanya nikmat Allah itulah kamu bisa menjadi seperti saudara kandung. Wa kuntum ala safa khufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Yang dahulu kamu, hai orang-orang kafir, yang semuanya kamu itu sudah diambang neraka. Tapi Allah menyelamatkan kamu dengan masuknya Islam. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi dengan keterangan ini yang bisa menyatukan hati manusia itu bukan uang, yang bisa menyatukan hati manusia itu bukan kedudukan, yang bisa menyatukan hati manusia bukan idealisme dalam pengertian yang diyakini dari golongan-golongan itu, yang bisa menyatukan manusia satu dengan yang lain, yaitu apabila manusia mengikuti konsep Allah, yaitu yang bersumber dari Al-Quran. Jadi dengan demikian Al-Quran itu merupakan alat pemersatu. Itulah yang Allah keterangkan dalam surat Al-Anfal ayat nomor 63. Wa allafa baina qulubihim. Allah yang bisa menyatukan hati-hati manusia. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya kamu keluarkan uang banyak untuk menyatukan hati manusia, tidak akan bisa bersatu. Dengan cara money politik atau politik uang, malah yang terjadi gegeran. Walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Akan tetapi yang bisa menyatukan hati manusia itu adalah Allah. Dan Allah Maha Aziz perkasa, Allah Maha Hakim bijaksana. Dengan catatan manusia itu harus tunduk patuh pada aturan Allah. Kalau lahirianya yang taat, maka di dunianya dilindungi, tapi di akhirat tetap neraka. Kalau tunduk patuh pada aturan Allah lahir batin, itulah mereka yang betul-betul mendapatkan rahmat Allah. Karena Allah merahmati manusia itu tidak ngawur. Allah merahmati manusia itu tetap mereka yang mau mengikuti rahmat Allah. Oleh karena itu berbicara rahmat Allah para jamaah, termasuk di dalamnya Nabi itu sendiri rahmat Allah, Al-Quran rahmat Allah, Islam rahmat Allah. Kalau ada orang menolak Nabi Muhammad, orang menolak Quran, orang menolak Islam, berarti mereka itu menolak rahmat Allah. Dan di akhirat tidak akan dirahmati Allah, meskipun di dunia mendapat harta yang banyak. Meskipun di dunia mempunyai pangkat yang tinggi, meskipun di dunia mempunyai ilmu yang luas, maka mereka tetap tidak akan dirahmati Allah, karena mereka itulah yang disebut Allah sesungguhnya orang yang kafir. Dan Allah tidak pernah merahmati orang kafir. Orang kafir itu tempatnya adalah neraka. Biarpun orang kafir mengaku beragama, biarpun orang kafir mengaku beribadah, jangankan mereka beragama dan beribadah ala keyakinan mereka. Seandainya ada orang kafir masuk Masjid Mujahidin dan ditanya dia sholat, Bapak orang baru, ya. Bapak orang Islam bukan, saya orang kafir.
Loh Bapak kok sholat? Karena saya bisa. Karena saya toleransi. Saya belajar sholat. Coba Bapak baca dari awal bisa, komplit benar. Apakah pengakuan dia ibadah ala Islam diterima Allah? Tidak. Karena dia masih kafir. Nah, inilah yang harus kita perjelas. Antara agama Allah dan agama mereka itu tidak sama. Itulah yang lalu kita kaji dalam surat Al-Qalam. Ya, Bapak bisa membuka surat Al-Qalam ayat nomor 35. Allah berfirman, afanaja'alul muslimin kal mujrimin, maka apakah patut kami jadikan sama orang Islam dan orang-orang kafir yang berdosa, orang-orang yang berdosa yang mereka itu disebut orang kafir. Bapak, sekarang kita tertipu oleh kemelut ucapan yang indah-indah. Orang yang beragama dianggap orang yang tidak berdosa. Padahal orang yang beragama selain Islam itu menurut Allah adalah orang yang berdosa. Di mana letak dosanya? Kemusyrikan. Kemusyrikan itu kezaliman. Inna syirka la dzulmun adzim. Oleh karena itu hati-hati dengan keterangan ini, kita harus waspada, kita harus benar-benar kembali pada Allah dan Rasul agar Allah mendamaikan kita, dalam arti damai dalam lingkungan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mereka yang dirahmati Allah. Tapi kalau mereka tidak mau mengikuti lahir batin konsep Allah, mereka tetap di dunia dilindungi dan di akhirat tetap dimasukkan Allah neraka. Karena cara ibadah mereka tidak mengikuti Islam. Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita semakin yakin akan kebenaran Islam. Dan Islam itulah rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah di dunia ini maupun di akhirat nanti, agar kita berbahagia masuk surga Jannatun Naim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu dibicarakan, monggo saya berikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dunia ini misalkan PBB mengadakan perdamaian, yaitu antara Israel dengan orang Islam, kalau yang dicetuskan itu perdamaian yang tidak menurut Allah, maka perdamaian itu tidak akan bermanfaat. Ya. Yang kedua, yang dimasalahkan apanya, Pak? Kan PBB kan mengadakan perdamaian, ya, baik di Palestina dengan Israel itu di jalur Gaza. Ya. Kalau yang perdamaian itu dalam arti konteks manusia, bukan menurut ketentuan Allah, kan nanti tidak bisa langgeng perdamaian itu. Ya, itulah kalau sekarang ini nuwun sewu dalam bahasa umumnya. Masalah yang diatur PBB bukan masalah tentang agama Allah, masalah kenegaraan. Dan konsep aturannya adalah aturan yang sudah diatur oleh PBB. Dan PBB itu adalah orang-orang Yahudi yang menguasai di situ. Oleh karena itu konsep dasarnya bukan lagi konsep dasar agama Allah. Jadi dalam arti perdamaian hanya perdamaian secara fisiknya. Pokoknya tidak boleh perang. Itu aja. Padahal kalau kita perhatikan yang namanya
United Nations Organization atau bahasa kita PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini katanya tujuannya satu, mendamaikan dunia. Tapi nyatanya lain. Yang diajak adalah semua kepala-kepala negara yang di situ beragama Islam tidak boleh membawa Islam maunya. Karena Islam itu urusan pribadi. Nah, ini yang bahayanya di situ. Oleh karena itu kita diajak untuk meninggalkan keyakinan kita yang tauhid, agama urusan pribadi. Agama itu sesuai dengan HAM, hak asasi manusia. Karena kita manusia di muka bumi tidak hanya Islam, maka silakan menurut keyakinan masing-masing. Inilah yang kita sudah luntur keyakinan tauhid kita. Hati-hati para jamaah, Nabi membangun tauhid itu di Mekah 13 tahun tidak berhasil. Malah diusir. Sebelum mereka mengusir, Nabi diperintah Allah. Akhirnya Nabi meninggalkan Mekah itu bukan karena diusir orang kafir. Jangan percaya kalau ada sejarah seperti itu. Nabi meninggalkan kota Mekah itu atas perintah Allah. Itulah yang terkenal sampai sekarang adanya hijratur Rasul. Hijrahnya Rasul. Nah, kalau itu merupakan perintah Allah, tetap hijrah itu dinilai ibadah. Saat itu kalau ada orang Islam tidak mau hijrah, tetap Islamnya tidak diakui oleh Allah. Hati-hati loh ya. Ini nggak pernah disampaikan. Jadi saat itu Mekah harus kosong orang Islam. Yang ada semua di Mekah adalah orang-orang kafir yang agamanya menyembah berhala. Karena Nabi dan para sahabatnya sudah diperintah Allah harus mengosongkan Mekah, meninggalkan Mekah. Ini suatu bukti bahwa Nabi tidak memperjuangkan tanah air. Nabi memperjuangkan yang punya tanah, yang punya air. Nabi membela yang punya tanah, yang punya air, yaitu Allah. Saat diperintah hijrah, Nabi taat. Maka yang punya tanah, yang punya air, yang maha aziz, yang maha hakim, maka Mekah bisa direbut kembali. Idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr inilah yang tidak pernah disosialisasikan lagi, bahwa manusia itu bisa menang karena pertolongan Allah. Kita tarik ke negeri kita. Indonesia dijajah oleh penjajah itu lama banget Bapak. 3,5 abad. Indonesia merdeka tahun 45 itu pun persenjataannya tidak imbang. Indonesia punya bedil itu hanya dalam istilahnya rampasan-rampasan. Mereka yang digerilya dibunuh. Dalam pertempuran di Surabaya sampai ada jenderal mati di tangan rakyat. Loh, ini kalau tidak pertolongan Allah tidak mungkin. Makanya diakui oleh nenek moyang kita yang ikut mengantarkan negeri ini merdeka saat itu. Dalam pembukaan dasar Undang-Undang 45 preambulnya menyatakan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah. Allah loh, bunyinya bukan Tuhan loh di situ, yang maha kuasa.
Oleh karena itu ayat yang kita kaji nomor 7, wallahu qadirun, Allah berkuasa. Dengan pertolongan Allah itulah manusia bisa mendapatkan kemenangan. Setelah merdeka Indonesia ini, cara mengisi kemerdekaannya tidak pakai rahmat Allah lah ini. Bahayanya di sini, rahmat Allah malah ditinggalkan, rahmat Allah malah dianggap urusan pribadi. Inilah kekeliruan kita semuanya. Mari kita kembali bahwa rahmat Allah itu adalah untuk seluruh manusia. Siapa yang mau mengikutinya pasti dirahmati Allah di akhirat. Apa rahmat Allah itu? Termasuk di dalamnya Nabi Muhammad rahmat Allah, Al-Quran rahmat Allah, Islam itu rahmat Allah. Di samping rahmat Allah yang lain. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu bukan hanya harta, bukan hanya pangkat, bukan hanya ilmu. Apalah artinya kita punya harta banyak, pangkat tinggi, ilmu yang luas kalau mati neraka? Hati-hati. Siapa contohnya? Fir'aun, Korun, Raja Namrud. Semua mereka itu orang yang dilebihkan Allah hartanya, pangkatnya, ilmunya. Tapi mereka diterangkan Allah adalah neraka. Inilah yang kita hidup disuruh ikhtiar. Disuruh memilih. Milih surga atau milih neraka. Kalau milih surga jalannya hanya satu, yaitu Siratal Mustaqim, yaitu Al-Quranul Karim. Insya Allah ngaten Bapak. Dua gini Ustaz. Sekarang itu di dalam masyarakat fenomena apa yang terjadi sekarang ini, pembunuhan kebanyakan itu dilatar belakangi dengan mutilasi, sehingga aparat itu sulit untuk mencari jejaknya karena kepalanya dipotong, dibuang kemana, dan bagian tubuh lainnya juga dipotong, dibuang lain jurusan. Lalu bagaimana solusinya Ustaz? Ya, orang seperti itu sudah termasuk pelanggaran terhadap agama Allah yang luar biasa. Ya memang maunya sama seperti Bapak katakan, supaya tidak bisa ditangkap karena menghilangkan jejak. Tapi ingat, Allahu Qadir, Allah Maha Kuasa. Baik lambat maupun cepat juga nanti pasti akan ketahuan. Kalau memang tidak ketahuan dan lolos mereka orang seperti ini, kata Allah, ka'annama yaqtulun nasa jami'an, ka'annama qatalana sajami'an. Orang yang membunuh seseorang dengan sengaja membunuh, nilainya sama dengan membunuh manusia seluruh dunia. Kalau perang itu gimana kok saling membunuh? Lain. Perang itu adalah perintah Allah dan nilai perang itu adalah ibadah. Karena tujuannya satu, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Jangan disamakan membunuh biasa itu dengan membunuh dalam peperangan. Peperangan yang dibolehkan Allah hanyalah peperangan yang membela agama Allah. Itulah sekarang ini kita sering mendengar pimpinan kita, sekarang ini perang agama tidak ada. Bagaimana bisa perang agama itu ada? Wong agama sudah ditinggalkan dalam kehidupan. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan keduniaan. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan kemanusiaan. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik dan negara. Kalau itu yang menjadi keyakinannya, hati-hati besok di akhirat. Orang yang seperti itu bisa jadi diancam Allah, wa ma hum bimu'minin
mereka bukan orang yang beriman. Sampun, Bapak? Jadi orang yang membunuh itu seperti membunuh manusia seluruhnya. Wah, ini sudah enggak terampuni. Apalagi tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Seperti yang waktu ditampilkan dalam televisi yang dari Jombang itu. Tapi cerobohnya manusia mengatakan berarti tokoh agama tidak berhasil. Hati-hati. Tidak bisa seperti itu dikait-kaitkan dengan tokoh agama. Karena Nabi itu yang membawa agama dan di dunia ini masih banyak orang kafir jumlahnya. Berarti Nabi Muhammad nggak berhasil. Kalau Nabi Muhammad tidak berhasil, apakah Nabi Muhammad dimasukkan neraka oleh Allah? Hati-hati loh ya. Allah tidak akan memasukkan neraka nabinya. Orang yang tidak mentaati Islam itulah yang besok bertanggung jawab pada Allah dengan sendirinya. Dan mereka akan mendapatkan sanksi hukuman dari Allah, yaitu berupa siksa neraka. Nabi tidak akan pernah disalahkan Allah. Tapi yang lancang orang-orang sekarang, kalau ada orang Islam seperti itu dianggap tokoh agama, kiai, ulama enggak berhasil. Hati-hati. Penilaian ini enggak bisa di hadapan Allah seperti itu. Sampun. Satu terakhir kalau ada, monggo. Ya, silakan Bapak. Ustaz, kalau orang musyrik masuk Islam terus terbunuh, Ustaz, apa masuk surga? Ya? Orang musyrik. Orang musyrik masuk Islam, Ya, terus terbunuh. Apa langsung masuk surga? Masuk surga, asal dia sungguh-sungguh Islamnya. Kalau masuk Islam terus tidak sholat, meskipun terbunuh ya neraka, Pak. Ya pun, bisa difahami. Jadi pembicaraan Islam itu tidak boleh kita terus mengatakan pokoknya Islam. Sekarang kan semuanya begitu. Pokoknya Islam masuk surga nanti dulu. Islam yang dimaksud Allah tadi illa wa antum muslimun, Islam yang sungguh-sungguh menyerah kepada Allah. Sebab artinya Islam itu dua, Bapak. Islam sebagai nama agama di akhir zaman, Islam sebagai sifat agama. Apa Islam sebagai sifat agama? Islam kalau artinya nama ya Islam. Agama apa? Islam, ini nama. Kalau sifat, orang yang mengaku beragama Islam harus menyerah kepada Allah. Pengertian menyerah ini mengikuti aturan Allah melalui Rasul. Tapi sekarang banyak orang Islam kalau diajak kembali pada Rasul, jawabannya zaman kita kan sudah beda dengan zaman Rasul. Rasul zaman onta, kita zaman HP. Nggih, sakniki lak zamane HP nggih. Kabeh wong sakniki nggawa HP, pemulung niki lho nggawa HP sakniki. Dan lho nggih, lah nek tukang becak sik kata Pak penghasilane Pak. Saya pernah melihat ada tukang becak niku yang taat betul beragama sampai tiap tahun kurban, Bapak. Kalah ya awak dewi nih. Jawabannya enak. Ustadz, saya mungkin kalau untuk ibadah haji, kalau tidak pertolongan Allah sampai kiamat saya tidak akan bisa ibadah haji. Mungkin kalau ada konglomerat mendanai saya baru bisa berangkat haji. Kalau dari hasil mengayuh becak, Ustadz, mungkin susah untuk mengumpulkan uang sampai berangkat haji. Sebab tiap tahun harga tarif ongkos haji naik terus. Tapi saya bisa melakukan menurut kemampuan saya. Saya upayakan nabung-nabung, setiap tahun saya kurban.
Meskipun kambing yang saya beli itu kecil, saya ndak takut diilokno, diejek, cempe digawe kurban. Saya nggak malu, saya nggak takut. Itu tadi yang dibaca imam, kita mendengar fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu. Kalau setiap tahun kita mampu membeli kambing seharga 500, ya sudah. Kita beli 500, kita bawa ke panitia kurban. Biarpun panitia kurbannya ngomong cempe kon gawe kurban, belum tentu ketua panitianya kurban, mek ketua panitia tok. Hati-hati. Daripada urunan terus, lebih baik kita beli sendiri. Konsep kurban urunan itu ndak ada kecuali sapi dan unta. Digotong orang 7. Kalau kambing urunan itu mosok mulai TK sampai perguruan tinggi terjun di masyarakat urunan aja. Ini pembinaan yang keliru kalau urunan dianggap kurban. Kurban itu perintah Allah person-person. Insya Allah demikian. Jadi seperti itu Bapak, kalau muslimnya sungguh-sungguh ya masuk surga. Illa wa antum muslimun. Tapi kalau muslim seperti sekarang ada yang mengatakan anak muda-muda, Ustadz sekarang banyak Islam semongko Ustadz. Lahirnya hijau, dalamnya merah. Loh, kan betul kalau dulu waktu kita kecil Islam abangan. Loh, abang itu kan merah. Nah sekarang anak muda-muda pinter Pak membuat istilah Islam semongko, luarnya hijau, dalamnya merah. Nah saya kan mengikuti juga nak, semongko tidak hanya merah, ada semongko kuning. Dia bisa jawab, Ustadz, kalau Islam semongko luarnya hijau, dalamnya kuning, itu orang munafik. Lu bener juga ngomong. Orang munafik kan gak akan masuk surga. Surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Nek cara Jawa intipe neraka. Nah saya ikuti juga, hati-hati lu nak omonganmu itu. Orang yang punya simbol lambang merah dan kuning itu marah semuanya nanti. Islam semongko kabeh, hati-hati. Ya, mudah-mudahan dengan keterangan ini kita semakin mantap menjadi hamba Allah yang tauhid. Itulah yang benar-benar nanti dimasukkan surga. Orang yang musyrik pasti masuk neraka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan Allah menggolongkan kita golongan hambanya yang berbahagia fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.